saya Nasyuka Syafadillah. Saya Lina Prita Jahara. Saya Siska Permatasari. Saya Keizia Dewi Febrianti. Saya Naila Zakia Zahra. Di sini kami akan menjelaskan tentang perubahan biokimia dari awal kehamilan hingga masa nifas. Pada tahap awal kehamilan, terjadi proses implantasi, yaitu saat embrio menempel pada dinding rahim. Pada fase ini, tubuh mulai menghasilkan hormon HCG. Hormon ini berfungsi mempertahankan korpus luteum agar tetap menghasilkan progesteron. Progesteron sangat penting karena membantu menjaga dinding rahim tetap kuat dan mencegah kontrasi yang bisa mengganggu kehamilan. Selain itu, kadar estrogen juga mulai meningkat dan sistem imun ibu mulai beradaptasi agar tidak menolak keberadaan janin. Selanjutnya, pada trimester pertama, pada minggu ketiga sampai minggu ke-8, organ-organ janin mulai terbentuk. Pada masa ini, kadar hormon HCG meningkat sangat tinggi dan mencapai puncaknya sekitar minggu ke-8 sampai ke-10. Ini salah satu penyebab ibu hamil sering mengalami mual dan muntah. Selain itu, hormon progesteron dan estrogen terus meningkat. Volume darah dan kerja jantung ibu juga mulai bertambah untuk memenuhi kebutuhan janin. Kemudian pada minggu ke-9 sampai ke-13, plasenta mulai mengambil alih produksi hormon kehamilan. Tubuh ibu mulai menyimpan lebih banyak cairan dan terjadi perubahan metabolisme sebagai persiapan untuk mendukung pertumbuhan janin yang semakin cepat. Selanjutnya, pada trimester kedua, yaitu minggu ke-14 sampai ke-27, biasanya kondisi ibu sudah lebih nyaman dibandingkan trimester pertama. Pada fase ini, hormon HPL meningkat dan menyebabkan tubuh ibu menjadi lebih resisten terhadap insulin. Tujuannya agar lebih banyak glukosa tersedia untuk janin sebagai sumber energi. Selain itu, kebutuhan zat besi dan kalsium juga meningkat karena janin sedang mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, terutama pembentukan tulang dan jaringan tubuh. Oleh karena itu, ibu hamil perlu memperhatikan asupan gizi selama trimester kedua. Selanjutnya, trimester 3, pada minggu ke-28 sampai minggu ke-40. Pada masa ini, pertumbuhan janin berlangsung sangat cepat, sehingga kebutuhan energi ibu semakin meningkat. Kadar hormon HPL dan kortisol juga semakin tinggi. Tubuh ibu mulai menggunakan lebih banyak lemak sebagai sumber energi cadangan. Selain itu, volume darah meningkat, sehingga beberapa ibu dapat mengalami anemia fisiologis. Faktor pembekuan darah juga meningkat sebagai persiapan menghadapi persalinan. Jadi, pada trimester ini, tubuh ibu sebenarnya sedang mempersiapkan untuk proses melahirkan. Selanjutnya, masa nifas. Masa nifas berlangsung sekitar 6 minggu setelah persalinan. Pada fase ini, hormon-hormon kehamilan seperti HCG, progesteron, estrogen, dan HPL akan menurun secara bertahap. Sebaliknya, hormon prolaktin meningkat untuk merangsang produksi ASI, sedangkan hormon oksitosin membantu pengeluaran ASI dan membantu rahim kembali ke ukuran normal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa selama kehamilan hingga nifas terjadi berbagai perubahan hormon dan metabolisme yang bertujuan untuk mempertahankan kehamilan, mendukung pertumbuhan janin, mempersiapkan persalinan, dan membantu proses menyusui setelah bayi lahir. Itu dia penjelasan singkat dari kami tentang perubahan biokimia dari awal kehamilan hingga masa nifas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi